Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Aprino dengan NIM 03021282227034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai alat-alat ventilasi tambang bawah tanah. Ventilasi tambang bawah tanah. Apa itu? Ventilasi tambang bawah tanah adalah sistem yang menyediakan udara segar ke tambang bawah tanah. Ventilasi ini berfungsi untuk mengencerkan dan membuang gas berbahaya, serta untuk mengatur suhu. Kemudian untuk alat yang pertama, itu ada duct. Digunakan sebagai penghantar suplai udara dari main vent bagian dalam tambang bawah tanah dengan panjang tertentu sesuai dengan penggunaannya pada lokasi yang dilakukannya penambangan. Semakin panjang duct, maka main vent yang dipakai juga harus disesuaikan agar mendapat kecepatan udara yang optimal dan debit udara yang optimal. Kemudian yang kedua ada main vent. Main vent digunakan untuk menyuplai udara dari luar tambang bawah tanah ke dalam tambang bawah tanah dengan kecepatan udara tertentu dan debit udara tertentu sesuai dengan kecepatan udara yang disuplai serta besar duct yang digunakan nantinya. Main vent punya dua fungsi, yaitu dapat berfungsi sebagai penyuplai udara masuk atau dapat disebut sebagai bagian dari fan blower dan berfungsi untuk menghisap udara keluar, misalnya gas berbahaya dan beracun atau disebut exhaust fan. Yang ketiga ada fan anemometer. Fan anemometer adalah alat ukur kecepatan angin yang berbentuk seperti kincir angin kecil. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara di tambang bawah tanah. Cara kerja fan anemometer ialah kincir pada fan anemometer dipasang pada poros vertikal, kemudian kincir akan berputar mengikuti arah dan kecepatan angin, dan putaran kincir diukur untuk menghitung kecepatan angin. Kemudian ada manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang dapat digunakan di tambang bawah tanah. Manometer dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam tambang bawah tanah. Bentuk tabung Bourdon adalah jenis manometer yang paling banyak digunakan di industri. Kemudian ada pitot tube. Pitot tube adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida, baik itu udara maupun cairan. Alat ini ditemukan oleh insinyur Prancis Henri Pitot pada awal abad ke-18 dan telah dimodifikasi untuk berbagai aplikasi modern termasuk penerbangan dan industri. Prinsip kerjanya yaitu dengan mengukur perbedaan antara tekanan dinamis dan tekanan statis. Ketika fluida mengalir melalui tabung pitot, fluida tersebut menumpuk di depan bukaan tabung, menciptakan tekanan lebih tinggi yang dikenal sebagai tekanan stagnasi. Dengan membandingkan kedua tekanan ini, kecepatan aliran dapat dihitung menggunakan prinsip Bernoulli. Kemudian ada sling psychrometer. Sling psychrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif udara. Alat ini terdiri dari dua termometer, satu untuk mengukur suhu kering dan satu lagi untuk mengukur suhu basah. Cara kerjanya yaitu pengguna memegang gagang alat dan memutarnya dengan cepat selama sekitar 30 detik. Proses ini menciptakan aliran udara di sekitar kedua termometer yang memungkinkan pengukuran suhu yang akurat. Kemudian ada regulator, berfungsi sebagai pengatur tekanan udara dalam sistem ventilasi, memastikan bahwa aliran udara tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Regulator ini bekerja dengan cara menyesuaikan aliran udara berdasarkan kebutuhan sistem. Ketika tekanan di hulu meningkat, regulator akan menurunkan aliran untuk menjaga agar tekanan di hilir tetap stabil. Sebaliknya, jika suhu menurun, regulator akan meningkatkan aliran untuk mempertahankan tekanan keluaran yang konsisten. Ini dilakukan melalui mekanisme umpan balik yang responsif terhadap perubahan tekanan. Kemudian ada portable ventilator. Alat ini dirancang untuk meningkatkan sirkulasi udara di berbagai lingkungan. Alat ini sering digunakan dalam industri yang efektif, terutama di area yang membutuhkan pengeluaran asap atau polusi udara. Portable ventilator berfungsi untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruangan dan mengeluarkan udara kotor atau berpolusi serta dapat mengurangi polusi seperti debu, asap, dan lain-lain. Kemudian ada regulasi yang mengatur penggunaan alat ventilasi tambang bawah tanah. Yang pertama ada dari Keputusan Menteri SDM nomor 1827 K30 MEM 2018. Regulasi ini mencakup jenis dan kapasitas alat ventilasi, jaringan ventilasi, dan pemeliharaan peralatan ventilasi dan pemantauan kualitas udara. Yang kedua ada Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 yang mengatur tentang kaedah teknik pertamanan yang baik termasuk ventilasi tambang. Yang ketiga ada Peraturan Menteri SDM nomor 5 tahun 2021. Regulasi ini mencakup komisioning ventilasi tambang, mengatur prosedur pengoperasian awal sistem ventilasi tambang untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Yang keempat ada dari Dirjen Minerba nomor 185K garis miring 3704 garis miring DJB garis miring 2019 yang mengatur lebih rinci tentang sistem ventilasi tambang. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan kerja di tambang bawah tanah dengan penggunaan alat ventilasi yang sesuai standar teknis dan operasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.